Selamat bertemu kembali dalam kuliah Minggu 6 Perubahan Sosial. Materi kuliah kali ini adalah dampak perubahan sosial. Selamat menyimak. Dilihat dari dampak perubahan sosial, tidak satupun perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh bagi masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat tetapi juga berdampak negatif. Dampak atau akibat positif dari perubahan sosial adalah 1. Semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 2. Majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. 3. Industri berkembang maju. 4. Tercipta stabilitas politik. 5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Di pihak lain, dampak perubahan sosial yang perlu dicermati adalah modernisasi dan globalisasi yang membawa pengaruh positif juga membawa dampak negatif. Globalisasi oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara yang kuat dan kaya, praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia bahkan berpengaruh terhadap bidang lain seperti budaya dan agama. Ada pula yang berpandangan bahwa globalisasi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Beberapa perspektif yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia antara lain. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. Tiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa terutama televisi, film, musik dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya misalnya dalam bidang fashion, literatur dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain. Kecenderungan dan respon masyarakat terhadap globalisasi dapat dikategorikan. 1. Masyarakat yang menerima arus globalisasi yakni para individu atau kelompok masyarakat dari kalangan generasi muda yang memiliki kecenderungan terbuka menerima unsur-unsur perubahan dan modernisasi. 2. Masyarakat yang menolak arus globalisasi yaitu individu atau kelompok masyarakat tertinggal yang berada di daerah terasing yang kontaknya dengan budaya luar negeri terbatas yakni para individu atau kelompok masyarakat dari kalangan generasi tua. Mereka mempunyai kecenderungan untuk mencurigai unsur-unsur globalisasi tersebut. 3. Para individu atau kelompok masyarakat yang belum mapan dan belum siap menerima perubahan-perubahan mental maupun fisik. Unsur-unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat meliputi unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Teknologi yang rumit dan mahal harganya, unsur budaya luar yang menyangkut paham ideologi politik dan keagamaan. Unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat diantaranya, unsur globalisasi yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, teknologi tepat guna yaitu unsur teknologi yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat pemakainya. Dilihat dari kecenderungan globalisasi terhadap budaya Indonesia dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi yaitu 1. Masyarakat berwawasan semakin luas. 2. Masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa penting di luar negeri. 3.
Masyarakat mengenal berbagai macam kebudayaan luar negeri. 4. Masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban kita dengan konsep luar negeri. 5. Masyarakat bersifat kritis dan aktif terhadap permasalahan aktual yang menyangkut budaya. 6. Globalisasi akan memperkaya unsur kebudayaan Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu terjadinya 1. Cultural shock di mana goncangan budaya bangsa akibat informasi penjualan budaya asing. 2. Cultural lag yaitu ketimpangan budaya akibat perbedaan masyarakat maju di kota-kota dengan masyarakat desa di daerah terpencil. 3. Memperkecil unsur-unsur budaya asli Indonesia karena ada desakan budaya asing. 4. Masyarakat cenderung bersifat konsumerisme. 5. Masyarakat cenderung melakukan pemborosan dan bersikap tidak jujur. 6. Kurang disiplin pribadi atau kelompok yang akibatnya masyarakat tidak mau kerjasama. Masalah sosial akibat perubahan sosial. Masyarakat setiap saat mengalami perubahan baik itu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Perubahan sosial terjadi ketika ada perubahan pada struktur sosial yaitu pola-pola tingkah laku dan interaksi masyarakat, perubahan pada dimensi status dan peranan, perubahan institusi, serta perubahan nilai-nilai di masyarakat. Setiap perubahan pada satu dimensi mengakibatkan perlunya penyesuaian dari dimensi yang lainnya. Jika penyesuaian tidak terjadi, maka dimungkinkan muncul masalah sosial akibat dari ketidaksesuaian tersebut. Perubahan sosial kadang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi-fungsi sosial karena adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Perubahan ini menuntut kemampuan individu dalam masyarakat untuk beradaptasi sehingga tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya. Dalam sistem sosialnya, setiap individu menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia akan berfungsi dengan baik jika ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup serta puas dengan keadaan diri, dapat menjalankan peran-peran dalam kehidupannya dengan baik, serta dapat melakukan interaksi positif dengan manusia lainnya. Jika seseorang tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut, maka ia mengalami disfungsi sosial. Orang dengan fungsionalitas sosial ditunjukkan dengan kemampuannya menjalankan tugas-tugas kehidupan baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan dengan lingkungan masyarakatnya. Tugas-tugas tersebut mencakup a. Memenuhi kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, keselamatan, pemeliharaan kesehatan dan perlindungan. B. Kebutuhan personal, pendidikan, rekreasi, nilai, estetika, spiritual, dan berprestasi. C. Kebutuhan emosional, perasaan dimiliki dan memiliki, dukungan timbal balik, kebersamaan. D. Memiliki konsep diri yang positif, kepercayaan diri, harga diri, serta identitas diri. Kadang terjadinya perubahan sosial menyebabkan masalah jika individu tidak mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mampu menjalankan fungsionalitas sosialnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa 3 aspek fungsionalitas sosial yang harus dijalankan individu yaitu a. Individu merasa berharga dan puas dengan keadaan diri. B. Puas dengan peran-perannya dalam hidup. C. Puas dalam interaksinya dengan orang lain. Jika terjadi ketidakpuasan dalam aspek-aspek itu, maka individu tersebut berada dalam keadaan disfungsi sosial yang cenderung mendorong lahirnya problem sosial. Menurut Taftazani, 2017, ada 2 bentuk keadaan berkaitan dengan fungsionalitas sosial. Pertama, adalah keadaan berfungsi sosial atau adaptive social functioning. Ini ditunjukkan dengan kemampuan orang, organisasi, atau lembaga-lembaga menggunakan sumber-sumber personal, interpersonal, serta sumber-sumber kelembagaan lain untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhannya. Kemudian sumber-sumber tersebut secara relatif tersedia dan dapat diakses. Misalnya, seorang individu dikatakan berfungsi sosial jika ia berhasil menyesuaikan diri atau bisa keluar dengan baik dari situasi tekanan dan transisi pada tahap kehidupannya. Saat masalah tersebut muncul, mereka dapat mengatasi tekanan akibat masalah tersebut, beradaptasi terhadap perubahan, dan melakukan penyesuaian dengan lingkungan serta situasi baru. Kedua,
Berkaitan dengan fungsionalitas sosial ini adalah disfungsi sosial atau maladaptive social functioning. Hal ini terjadi jika individu, kelompok, organisasi atau masyarakat tidak bisa keluar dari masalah yang dihadapi atau malah keadaan menjadi memburuk karena kemampuan mengatasi masalah tidak dimiliki atau mereka tidak memiliki inisiatif melakukan perubahan. Bisa saja situasinya orang yang bermasalah menyadari bahwa mereka menghadapi masalah yang berat sehingga menganggap diri mereka tidak berdaya. Misalnya anggota sebuah keluarga yang memiliki masalah komunikasi serius, atau individu yang mengalami depresi berat, kesendirian atau sebuah industri yang terancam produktivitasnya karena pegawainya mengalami stres dalam level yang tinggi. Perubahan sosial dapat menyebabkan disfungsi sosial dan kemudian mendorong munculnya masalah sosial. Masalah sosial dapat menyebabkan munculnya disfungsi sosial dan begitu pula sebaliknya. Keadaan disfungsi sosial mempengaruhi munculnya masalah sosial. Misalnya anak yang terlantar dan terbuang karena fungsi-fungsi sosial dalam keluarga tidak berjalan, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri. Karena kebutuhan emosional dan personalnya tidak terpenuhi, ia cenderung memiliki konsep diri yang buruk. Hal sama dapat terjadi pada anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam keluarga. Jika tidak ada penanganan dengan segera, maka anak tersebut berpotensi untuk bertingkah laku menyimpang, deviant behavior. Dengan demikian, keadaan disfungsi sosial dapat menyebabkan munculnya masalah sosial. Begitu pula sebaliknya, masalah sosial dapat menyebabkan terganggunya fungsionalitas sosial. Ini terjadi karena masalah sosial tersebut bisa berpengaruh buruk terhadap wilayah-wilayah kehidupan yang lain. Misalnya, kondisi kemiskinan yang kronis dapat menghambat berjalannya fungsionalitas seseorang karena kondisi miskin tersebut berpengaruh pada pembentukan konsep diri yang buruk, mengalami ketidakpuasan pribadi, kurangnya sarana dan prasarana untuk menjalankan peran-perannya baik dalam kehidupan keluarga ataupun dengan masyarakat. Masalah sosial akibat perubahan sosial dalam pariwisata. Salah penyebab terjadinya perubahan sosial adalah akibat masuknya pariwisata ke suatu destinasi, masuknya pariwisata ke suatu wilayah atau masyarakat sehingga berkembang menjadi destinasi pariwisata merupakan arena sosial yang memberikan peluang terjadinya proses-proses sosial. Proses-proses sosial tersebut ada kalanya menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat lokal. Perubahan sosial yang berdampak negatif akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang berujung munculnya masalah sosial akibat kepariwisataan. Perkembangan pariwisata dalam masyarakat memungkinkan wisatawan dan masyarakat lokal melakukan interaksi tidak hanya untuk suatu transaksi wisata. Interaksi ini bisa berlanjut pada pemenuhan kebutuhan untuk mengenal kebiasaan dan budaya masing-masing, terutama wisatawan dalam mengenal budaya setempat sebagai salah satu daya tarik wisata. Interaksi yang kemudian terjadi menjadi bervariasi, dari yang berkaitan dengan pariwisata sampai kepada hubungan dua individu atau kelompok yang dilatar belakangi budaya yang berbeda. Interaksi yang berbeda-beda ini memberi dampak yang berbeda pula pada wisatawan dan masyarakat lokal. Intensitas dan pelaku interaksi mempengaruhi perbedaan dampak ini, dari yang mengarah pada perubahan pandangan masyarakat akan budaya asing, perubahan nilai sosial dalam masyarakat lokal, pertentangan antara nilai-nilai lokal dan asing, serta usaha menyelaraskan pariwisata dengan kehidupan masyarakat lokal sampai pembelajaran budaya lokal oleh wisatawan. Hal ini memicu timbulnya dampak baik positif ataupun negatif pada kedua belah pihak. Menurut Dekat, 1979, terdapat beberapa bentuk interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal serta potensinya dalam menimbulkan masalah sosial sebagai berikut. 1. Interaksi untuk transaksi wisata. Bentuk interaksi yang paling umum terjadi adalah di saat kedua pihak melakukan transaksi wisata. Pada bentuk interaksi ini, wisatawan dan masyarakat lokal berinteraksi untuk mencapai kesepakatan transaksi wisata.
Pelaku interaksi yaitu wisatawan yang ingin membeli produk wisata, sementara masyarakat lokal terdiri dari para pekerja di usaha bidang wisata yang menyediakan berbagai unsur penunjang kegiatan pariwisata. Interaksi ini berlangsung singkat apabila tujuannya hanya pada tercapainya transaksi. Namun, kontak dapat berlangsung lebih lama apabila keduanya bertemu lagi untuk keperluan selain transaksi wisata. Dalam model interaksi ini dapat menimbulkan masalah sosial di destinasi pariwisata, misalnya transaksi-transaksi wisata di atas dilatar belakangi oleh nilai-nilai ekonomi dan lama-kelamaan mampu tertanam dalam benak anggota masyarakat. Sebagian masyarakat memandang nilai ekonomi ini menjadi nilai yang sangat penting dan prioritas dalam hidupnya. Hal ini terbawa dalam pergaulan sehari-hari sehingga menjadi pertimbangan utama dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Kegiatan sosial seperti gotong royong, saling membantu, kegiatan sosial, dan interaksi sosial lainnya menjadi renggang dan oleh karenanya perilaku orang ini akan menyimpang dari perilaku sosial pada umumnya. Hal inilah yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat. 2. Interaksi di atraksi wisata yang sama. Pada interaksi ini, kontak terjadi saat wisatawan bertemu masyarakat lokal di tempat atraksi wisata, misalnya bisa di daya tarik wisata, tempat pertunjukan, restoran, kafe, dan seterusnya. Pelaku interaksi ini adalah wisatawan dan masyarakat non-pekerja yang sama-sama datang ke lokasi tertentu dengan berbagai tujuan. Keduanya bertemu entah sengaja ataupun tidak dan mulai melakukan interaksi. Ada beberapa motivasi yang melatar belakangi interaksi ini, bergantian dari segi wisatawan ataupun masyarakat, di antaranya adalah keinginan untuk bertemu orang baru dan menjalin pertemanan, pemenuhan kebutuhan finansial, keinginan melakukan hubungan romantisme singkat atau usaha pencarian pasangan untuk hubungan jangka panjang. Motivasi ini mengarah pada dua jenis intensitas interaksi yaitu yang rendah ataupun tinggi. Dengan dampak yang berbeda pada masing-masing interaksi, dalam model interaksi ini dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Misalnya kalau interaksi bertujuan untuk melakukan hubungan singkat secara seksual, maka bisa menimbulkan perilaku seks bebas dan penyebaran penyakit kelamin di masyarakat. Bisa juga terjadi perkawinan beda budaya dan beda agama yang akan menantang budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat lokal. Masalah sosial juga terjadi karena adanya transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang serta pengaruh minuman keras pada masyarakat lokal. Ujung-ujungnya cenderung memicu kejahatan. Kalau terjadi masalah sosial cenderung akan merugikan masyarakat lokal. Tiga, interaksi untuk bertukar informasi. Bentuk interaksi berikutnya adalah interaksi yang terjadi saat kedua pihak saling bertukar informasi, baik mengenai pariwisata, budaya ataupun antar pribadi, di kawasan wisata. Tidak seperti dua bentuk interaksi yang disebutkan sebelumnya, interaksi ini cenderung berlangsung singkat apabila hanya bertujuan mendapatkan informasi saja. Dapat dikatakan bahwa interaksi ini dapat berlangsung lebih lama apabila didahului atau diikuti bentuk interaksi lainnya. Kontak ini akhirnya dapat menimbulkan dampak yang beragam sesuai dengan perkembangan interaksi di antara kedua pihak. 4. Interaksi yang berefek demonstratif. Efek demonstratif merupakan perubahan nilai, sikap dan perilaku suatu masyarakat sebagai akibat dari kunjungan wisatawan ke daerah itu, terutama karena adanya interaksi dengan wisatawan dan usaha meniru budaya wisatawan. Dampak interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal antara lain dapat dilihat dari perubahan gaya busana masyarakat yang meniru wisatawan, gaya bahasa, sikap dan perilaku yang ditunjukkan masyarakat lokal. Imitasi budaya asing termasuk pada perubahan gaya hidup seperti mengobrol sampai larut malam, minum alkohol, bermesraan di tempat umum dan sejenisnya. Dari sudut pandang masyarakat lokal, efek demonstratif dianggap sebagai masalah sosial dari interaksi wisatawan dan masyarakat. Dengan berubahnya sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat lokal, proses imitasi sebagai bagian dari efek demonstratif ini perlahan-lahan dinilai dapat menghilangkan keaslian budaya lokal. Namun, ada pula kelompok masyarakat lokal yang beranggapan bahwa perubahan ini sebagai bentuk modernisasi yang mendukung pertumbuhan pariwisata.
5. Masalah-masalah sosial lainnya akibat interaksi sosial dengan wisatawan. Adanya budaya konsumtif dan materialistik sebagai akibat usaha imitasi budaya wisatawan. Perubahan persepsi hubungan pria dan wanita terutama sebagai akibat dari interaksi antara wisatawan asing Kaukasia yang disebut bule dengan para pemburu bule yang disebut sebagai bule hunter. Hubungan ini bervariasi dari yang sekedar ingin berteman sampai tinggal bersama selama kunjungan wisatawan. Bahkan ada yang berlanjut ke tahap pernikahan. Ini mengubah cara pandang masyarakat lokal yang mengarah pada diterimanya bentuk hubungan khas masyarakat asing yang tidak harus mutlak diresmikan dalam pernikahan. Hal ini juga akan menjadi masalah sosial dalam jangka panjang di mana mendegradasi nilai lembaga perkawinan dan bentuk hubungan dalam pernikahan menjadi hubungan tanpa status, kumpul kebo, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Berkurangnya sikap tenggang rasa dan menghargai di antara masyarakat pekerja yang saling berlomba dalam mengeruk keuntungan dari penjualan produk wisata. Ini ditandai dengan kompetisi antara para pemandu wisata lokal yang ingin menjual sebanyak mungkin produk wisata kepada wisatawan dengan memberikan keterangan palsu ataupun saling menjatuhkan satu sama lain. Hal tersebut dapat disebut sebagai dampak negatif interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal yang lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi masalah sosial bagi masyarakat jika diteruskan dalam konteks hubungan sosial dalam masyarakat di mana mereka saling menjatuhkan, menjelekkan, menipu dan sebagainya. Untuk meringkasnya, bahwa masuknya pariwisata ke suatu wilayah atau masyarakat sehingga berkembang menjadi destinasi pariwisata merupakan arena sosial yang memberikan peluang terjadinya proses-proses sosial. Proses-proses sosial tersebut ada kalanya menyebabkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat lokal. Perubahan sosial yang berdampak negatif akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sosial yang berujung munculnya masalah sosial akibat kepariwisataan. Demikianlah kuliah kita minggu ini, materi selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.